kecuali bagian yang di ujung-ujungnya, misalkan Halo, ketemu lagi di video pembahasan tugas untuk course 3D Game Art Video Game Academy Batch 3. Di video kali ini kamu menonton pembahasan untuk tugas chapter 6, yaitu karakter modeling. Di video kali ini kamu akan dipandu oleh gua M, Program Manager untuk Video Game Academy, bersama mentor kita untuk course 3D Game Art, yaitu saya ikhlas. Kalau kayak gitu kita langsung masuk ke instruksi tugasnya apa. Oke, jadi di chapter 6 ini peserta diminta untuk membuat model karakter ya. Kalau kayak gitu kita langsung aja masuk pembahasan tugasnya. Ini tugas dari Rahman Sandi. Dari proporsinya udah lumayan mirip ya. Jadi di sini dia udah masukin empty buat referensi gambar. Jadi kita lihat di wireframe. Nah, jadi buat yang belum ngerjain dan mungkin belum tahu gimana caranya, jadi kalian bisa bikin empty dulu kayak ini, buat referensi dari si gambarnya. Jadi bisa langsung bikin di depannya gitu. Jadi sama Rahman Sandi ini si karakternya udah digabung semua ya. Jadi dari rambut, dari kepala, sampai si kacamatanya, bajunya juga udah digabung semua. Dari vertexnya juga udah lumayan bagus, udah sangat bagus sih sebenarnya. Kalau kita lihat di sini itu ada vertex yang dibikin, nanti begitu kalau si modelnya ini di rigging, kalau di animasi dia bakal nakuk dengan baik. Secara teorinya begitu, cuman tetap harus dicoba lagi sih. Di sini tangannya juga udah cukup detail. Semuanya ruas-ruasnya udah ada si buat topologi buat digerakinnya. Dari rambutnya udah cukup baik, paling ini yang perlu diperhatiin. Lalu dari rambut depan juga udah oke. Dari topologi si mukanya juga udah lumayan oke. Cuman ini ada yang agak ekstrim di sebelah gini kalau dilihat. Jadi sebaiknya ini dikurangi ekstrim-ekstrimnya, bisa kita geser ke bawah dikit biar nggak terlalu tajam sudutnya kayak gitu. Lalu nanti begitu, terus ya semuanya udah baik. Paling yang bakal saya bahas di sini sedikit mengenai equipment dan baju. Jadi kalau dari baju ini kita perlu tahu mana yang kita bikin satu face. Satu face itu kayak ini. Kayak si rambut ini di satu face, jadi depan belakang sama. Mana yang kita bikin dia harus bervolume. Jadi kalau satu face itu, kalau misalnya kita bikin kayak gini, kayak si rambut ini, kita bikin satu face, maka dari belakang ini nanti dia bakal kelihatan rambut, tapi dari depan dia nggak akan kelihatan alias bolong. Jadi kayak yang waktu itu kita pernah omongin, nyalain dulu si backface toolingnya, kita bisa lihat. Nah, jadi nanti ini yang bakal kelihatan saat di dalam gamenya. Nah, jadi si rambut ini bagusnya dimodif lagi lah, biar nggak cuma satu face aja. Nah, buat si baju-bajunya ini udah cukup oke. Jadi kalau kita lihat di sini dia dalamnya baju yang ini satu face, karena kita nggak akan lihat bagian dalamnya sini. Dan bagian baju yang di luar sini ini dibikin volume, karena kita bakal lihat dia dari sebelah sini, dari sebelah sini dia masih ngisi terus, jadi nggak ada yang bolong. Mungkin di sebelah sini masih bolong. Ini bagusnya diisi aja, takutnya nanti kelihatan bolong, jadi yang akan bolong sampai ke belakang sini. Jadi ini diisi aja, jadi bisa misalkan di-extrude ke sana kayak gitu. Dan nggak perlu full sih, kayak gitu paling segini aja gitu. Oke, lalu untuk yang kain yang di luar juga ini volume bagus, jadi nggak akan kelihatan bolong dari depan. Nah, sekarang coba kita bongkar si modelnya.
Nah, jadi untuk modeling karakter ini si bajunya dihilangin dulu. Nah, untuk karakter itu untuk model manusia atau model sesuatu atau binatang atau benda bergerak yang bakal di luarnya gitu pakai baju atau pakai equipment, kita sebaiknya bikin daerah-daerah yang tertutup ini di vertexnya itu sama. Misalkan ini kita pisah dulu ya, kita pisah. Nah, jadi yang ini jadi kalau kita misalkan nanti mau bikin baju di atas dari karakternya itu, sebisa mungkin vertexnya ini kalau bisa align dengan si badannya, karena nanti kalau kita mau gerakin si baju ini bakal ngikutin pergerakan dari si badan yang di dalam. Jadi kalau misalkan di dalamnya kita akan ngegerakin yang di bagian sini, misalnya bagian ini kita gerakin, kita animasiin. Nah, sedangkan kalau misalkan yang di bajunya ini dia itu nggak ada segmennya, alias misalkan begini nih, misalkan di bajunya nggak ada segmennya, kita bakal susah. Jadi di sini tuh bakal nembus gitu, kayak gitu. Tapi ada cara lain, yaitu bagian yang ketutup baju ini, bagian yang ketutup baju ini, misalkan yang badan tengah ini bisa kita hapus aja. Jadi bagian yang sekiranya bakal ketutup baju banget, misalkan baju yang nggak akan dilepas, itu kita bisa hapus aja. Kecuali bagian yang di ujung-ujungnya, misalkan bagian di sini jangan dihapus. Misalkan bagian di sini kita hapus nih. Nah, jadi dia bakal kelihatannya kayak tangan. Semoga kelihatan ya. Nah, jadi kita sisanya tuh bakal kayak ujung-ujungnya aja. Nah, kenapa ujung-ujungnya aja? Karena nanti takutnya begitu kamera ke sebelah sini nanti kelihatan kalau misalkan tangannya cuma ujungnya doang gitu. Jadi kalau begini dia masih bisa kelihatan ke dalam. Misalkan ini kalau bajunya panjang bisa kita cuma kaki segini, dan itu bakal mempermudah kita begitu proses rigging dan animasi kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau kalian mau bikin biar full ya, jadi bikin dulu badannya full, baru nanti kita bikin baju di depan kayak gitu. Jadi mungkin itu proses berikutnya buat kalau kalian mau rigging atau dianimasiin sekarang. Nah, lalu paling di sini saya bakal nge-highlight ini sih proses kita nge-modeling si karakter. Jadi ada referensi kan, kita punya referensi satu yaitu tampak depan dan tampak belakang kayak gini. Cuman sayangnya kita nggak ada referensi dari tampak sampingnya. Misalkan ada permintaan misalkan dari klien gitu, terus mereka minta bikinin model kayak gini dong gitu. Terus begitu dikasih, kalian cuma dikasih bagian depan sama bagian belakang. Jadi untuk sampingnya sebaiknya kalian juga cari referensi dari yang lain. Jadi untuk sampingnya ini kan sebenarnya jadi nggak ada referensinya kan kalau kayak gini. Nah, sebenarnya kalau kita bikin datar-datar aja fine aja, cuman ada beberapa yang agak distorsi di bagian sampingnya ini gitu. Jadi kalau bisa kita cari referensi sendiri. Misalkan kalau saya sih misalkan dari Pinterest. Jadi dari Pinterest kita bisa nyari satu gambar, lalu dia bakal muncul gambar-gambar yang lain yang berkaitan. Jadi kita bisa lihat dari sini kayak postur tegaknya manusia itu kayak gimana. Misalkan apakah dia si kepalanya itu agak ke depan atau si dagunya itu rata ke bawah gitu. Jadi kayak bagian ini bisa kita lihat si lekukannya. Ya, jadi perlu banyak referensi aja.
Kalau misalkan apalagi referensinya cuma dapat depan sama belakang doang kayak gitu. Lalu di bagian kalau kita misalkan bikin kaki atau kita bikin tangan. Jadi kalau kita bikin kaki atau kita bikin tangan itu sebisa mungkin kita jangan misalkan low poly pun kita jangan bikinnya dia dari kubus boleh, cuman sebisa mungkin jangan sampai dia kayak cuman segi 4 doang gitu. Karena kalau segi 4 begini nanti dia bakal kelihatannya lebih kaku gitu. Jangan begini karena ini bakal nanti kelihatannya lebih kaku. Jadi misalkan kita bikinnya dari silinder aja. Kalau silinder kan dia bisa kita atur, misalkan paling minimal itu 6. Jadi dia masih punya bentuk kayak ngebulet gitu. Jadinya itu bakal lebih cocok buat modeling organik. Gitu aja sih dari pembahasan tugas. Mungkin selain itu kira-kira apa ya common mistake yang dilakuin peserta ketika modeling ini? Selain juga yang tadi siku juga tuh. Biasanya di kepala sih, tapi itu nggak masalah sih karena untuk ngejar kepala yang topologinya bagus, misalnya kayak ini, dia udah menurut saya sih ini udah lumayan bagus ya topologi kepalanya ini. Nah di si mukanya ini udah cukup bagus. Biasanya kita kalau masih awal-awal bikin kepala tuh bikinnya dia bentuknya tuh nggak organik gitu. Jadi kayak misalnya kita bikin kayak dari lingkaran, kita extrude ke bawah atau kita tarik, jadinya nanti begitu dari samping si matanya ini bakal kelihatan aneh. Tapi buat sekarang sih sebenarnya masih nggak masalah sih. Maksudnya buat yang kita baru belajar kayak gitu nggak masalah. Jadi yang penting kita bisa tahu bentuk dasarnya dulu aja sih kayak gitu. Mungkin kalau bikin rambut, kalau misalkan pada susah ya nggak apa-apa sih, bikin sebisanya aja dulu. Karena itu emang butuh waktu dan butuh proses sih kalau kalian langsung modeling yang organik kayak gini gitu sih. Oke, itu tadi pembahasan untuk tugas chapter 6 yaitu karakter modeling. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang udah submit tugasnya, dan buat kamu yang masih ada pertanyaan tentang materinya bisa langsung ditanyain di sosial komen yang bisa kamu temuin di kolom kanan ketika kamu mengakses Logim Academy menggunakan PC atau laptop. Oke, kalau kayak gitu sampai di sini dulu video pembahasan tugas untuk Cons 3D Game Art di Logim Academy batch 3. Gua M bersama saya Ikhlas. Sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Dadah.